Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat garansi ilmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali melalui channel Garansi Ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pahala di sisinya. Sahabat Garansi Ilmu yang dirahmati Allah, setelah pada minggu yang telah lalu kita tidak mengisi pengajian Riyadhus Shalihin sehubungan dengan kesibukan kegiatan yang ada. Alhamdulillah pada minggu sekarang ini, pada minggu yang ke-12, meskipun pembahasan hadis yang ke-11, kita bisa kembali mengkaji sebahagian daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui kitab Riyadhus Shalihin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Abul Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, paman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibnu Abdul Muttalib, putra dari Abdul Muttalib, yang mana beliau adalah salah satu paman sekaligus sahabat Nabi, di mana pernah mendapatkan anugerah yang begitu besar melalui doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kenal, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhul hikmah wa ta'wil. Allahumma 'allimhu ta'wil al-Qur'an. Allahumma barik fihi wansur minhu waj'alhu min ibadika shalihin. Allahumma zidhu ilman wa fikhan. Melalui doa-doa Rasul inilah beliau tumbuh menjadi sosok sahabat sekaligus ulama di zaman sahabat yang begitu istimewa, menghafal atau mengumpulkan hadis dari Rasul berjumlah 1660 hadis. Nah, para sahabat sekalian, kemudian an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam diterima daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala, di dalam hal yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hadis ini memuat yang disebut al-ahadisul qudsiyah, hadis qudsiyah, yang mana hadis qudsi itu adalah kalamullah yang tidak tercatat di dalam Al-Quran. Qala, kalimat ini bisa kembali kepada Nabi, domirnya, atau kepada Allah. Jika kembali kepada Allah, di dalam ilmu balaghah ini disebut dengan khuruj an muqtada zahiril hal, di mana menempatkan isim dohir di tempat isim domir. Innallaha katabal hasanati wasayyiat, sesungguhnya Allah
menuliskan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Jadi seluruh perbuatan manusia Allah memerintahkan kepada malak hafadhah untuk mencatatkan baik dari amal kebaikan ataupun dari amal keburukan. Summa bayyana dzalika, kemudian Allah menjelaskan ataupun kembali kepada Nabi, kemudian Nabi menjelaskan, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilatan. Siapapun orang yang bermaksud melakukan kebaikan, kemudian orang tersebut tidak melakukannya, maka Allah akan mencatat baginya satu kebaikan yang begitu sempurna. Tapi wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'afin ila ad'afin katsirah. Jika orang bermaksud dengan kebaikan tersebut kemudian melakukannya, maka Allah akan mencatatkan baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipatan, ila ad'afi katsiratin, sampai lipatan yang begitu banyak. Kemudian wa in hamma bisayyi'atin, jika seseorang bermaksud melakukan keburukan, dosa, falam ya'malha, dan dia tidak melakukannya, katabahallahu ta'ala indahu hasanatan kamilatan, Allah akan mencatat baginya di hadapan Allah dengan satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amalaha katabahallahu sayyi'atan wahidatan, dan jika bermaksud dengan keburukan tersebut kemudian dia mengerjakannya, Allah akan mencatatkan satu keburukan. Hadis muttafaq alaih. Nah, para sahabat sekalian, di dalam hadis ini Rasul ingin menyampaikan kepada kita tentang setiap perbuatan kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ingin menjelaskan tentang keadilan juga kebaikan Maha Pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana rincian hadis ini dibahas oleh para ulama? Sebelum saya lanjutkan, kita intro dulu sebentar. Baik sahabat sekalian, seperti yang telah tadi dijelaskan, bahwa setiap kebaikan dan juga keburukan itu akan dicatat oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini ada nilai-nilai keadilan Allah yang begitu luar biasa sebagai anugerah bagi kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para sahabat, kata Rasul, paman hamma bihasanatin, siapa orang ay aroda, yang bermaksud. Jadi hamma itu adalah keinginan, kemudian yang diikuti dengan mengerjakannya. Jadi keinginan untuk mengerjakannya lebih besar. Paman hamma bihasanatin, siapapun orangnya yang bermaksud melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian ternyata dia tidak melakukannya, maka tetap Allah akan mencatatkan baginya satu kebaikan. Kenapa? Sebab li'annal hamma bil hasanah sababun ila amaliha wa sababul khairi khairun. Keinginan akan kebaikan itu adalah sebab untuk melakukan kebaikan tersebut, dan sebab kebaikan adalah sebuah kebaikan. Kemudian wa in hamma biha fa'amalaha,
Jika orang tersebut bermaksud melakukan kebaikan dan kemudian diikuti dengan melakukannya, katabahallahu indahu asyru hasanatin, maka baginya akan dicatatkan 10 kebaikan. Li'annahu akhrajaha minal hammi ila diwanil amal, karena orang tersebut telah mengeluarkan kebaikan-kebaikan tersebut dari keinginan dikeluarkan kemudian menjadi catatan amal. Fakutiba lahum bil hammi hasanatan summa dhaifat fasarat asyran, sehingga dicatatlah baginya dengan sebab keinginan melakukan kebaikan dan kemudian dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Dan pelipatan-pelipatan kebaikan ini sudah menjadi sebuah kelaziman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menjadi hal yang biasa sebagai balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menjelaskan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha, siapa orang yang melakukan kebaikan maka dia akan dibalas dengan 10 kali lipat dari kebaikan tersebut. Summa qad tadha'afa ba'du liman syaa, dan kemudian Allah bisa saja melipat gandakan terus menerus kepada orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti di dalam Al-Quran dijelaskan, wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah akan melipat gandakan bagi pahala orang-orang yang Allah kehendaki ila 700 dhi'fin, sampai kepada 700 kali lipatan. Ala hasabi maqturina biha min ikhlasi niyatihi wa iqaiha fi mahaliha alladhi hiya bihi aula wa ahra. Itu tergantung kepada apa yang menyertai daripada kebaikan tersebut, dari keikhlasan melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkannya, itu akan menjadi nilai tambah bagi pahala seseorang dalam kebaikan. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan, ila 700 dhi'fin illa siyam, kebaikan itu akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipatan kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li wa ana ajzi bihi, sebab puasa itu untuk Allah dan akulah, Allah lah yang akan membalasnya. Nah, ini menjadi sebuah dalil bahwa an-nasaum la ya'lamu qadra mudha'afati sawabihi, tidak ada yang mengetahui ukuran lipatan-lipatan dari pahala puasa tersebut kecuali Allah. Li'annahu afdalu anwa'is sabri, sebab puasa itu adalah bagian dari warna-warna yang paling utama daripada warna-warna kesabaran. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran Allah menjelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya Allah akan membayar pahala orang-orang yang sabar tanpa terbatas. Ila ada'afin katsiratin, sampai lipatan-lipatan yang begitu banyak. Dan kemudian sebaliknya daripada tujuan pekerjaan baik itu adalah pekerjaan buruk. Maka dalam teks hadis ini dikatakan, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, jika seseorang bermaksud melakukan keburukan tetapi dia tidak melakukannya, katabahallahu indahu hasanah, Allah akan mencatatkan baginya 1 kebaikan. Nah, apa saja dan bagaimana keburukan yang akan menjadi sebuah kebaikan? Sebelum saya lanjutkan, kita intro dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan para sahabat. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha, jika seseorang bermaksud dengan keburukan
tetapi dia tidak melakukannya dengan cara meninggalkan keburukan tersebut atau mengucapkan dari keburukan tersebut jika maksiatnya yang berbentuk ucapan dengan tujuan liwajillahi ta'ala, semata karena Allah Ta'ala, bukan karena malu, bukan karena rasa takut di depan orang-orang yang mempunyai pengaruh di hadapannya, atau bukan karena dia tidak mampu melakukan keburukan tersebut, atau bukan karena ria. Tujuannya meninggalkan keburukan tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka katabahullahu indahu hasanatan, Allah akan mencatat baginya sebuah kebaikan. Kenapa? Li'anna ruju'ahu anil azmi 'alaiha khairun ayya khairin, sebab kembalinya dia dari mengazam keburukan itu lebih baik, sebaik-baiknya dari kebaikan. Nah para sahabat sekalian, wa in hamma biha, tetapi jika dia bermaksud dengan keburukan fa'amalaha, kemudian dia melakukan keburukan tersebut, kata bahwa sayyi'atan wahidatan, Allah akan mencatatkan baginya satu keburukan. Jadi disinilah betapa besarnya anugerah Allah terhadap umat Rasulullah SAW. Karena jika menginginkan kebaikan kemudian melakukannya, dia akan mendapatkan catatan kebaikan dengan berlipat ganda. Tapi sebaliknya, jika dia bermaksud melakukan satu keburukan, kemudian dia melakukan keburukan tersebut, yang Allah catatkan hanya satu keburukan, keburukannya tidak dilipat gandakan. Kecuali kata para ulama dalam kitab-kitab yang lain dijelaskan, jika melakukan keburukan tersebut di hari yang begitu spesial seperti hari Jumat, atau di tempat yang sangat suci seperti kota suci Makkah, maka keburukan itu pun akan dilipat gandakan seperti dilipat gandakannya kebaikan. Nah para jamaah kaum muslimin, sahabat garansi ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat wa in hamma biha fa'amalaha, jika seorang bermaksud keburukan kemudian melakukannya, akan dicatat satu keburukan. Ini dijelaskan juga di dalam ayat Al-Quran, fala yudza illa misluha, Allah tidak akan membalas kecuali hanya seperti keburukan itu, jadi satu keburukan saja. Kemudian para ulama menjelaskan bahwa sesuatu yang sering terjadi pada hati manusia itu terbagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama ada yang disebut dengan hajis. Hajis itu ma yulqafiha, sesuatu yang datang ke dalam hati seseorang. Jadi tiba-tiba dia menginginkan sesuatu, nah itu adalah hajis. Hajis ini kata para ulama tidak akan menjadi sebab dicatatnya sebuah keburukan. Kemudian setelah hajis itu berjalanlah keinginan hati itu menjadi khatir. Apa khatir? Khatir itu adalah gerentes gitu. Kemudian summa hadisun nafsi, meningkat kembali menjadi hadisun nafsi, perkataan hati, obrolan hati seseorang, atau gerentes hati kalau istilah di dalam bahasa Sunda. Wa huwa ma yaqau fiha minat taraddud hal yaf'anu aula. Jadi yang disebut hadisun nafsi itu gerentes keinginan hati, kata-kata hati dalam sebuah ruangan keraguan. Apakah saya lakukan? Jangan. Saya lakukan? Jangan. Itu disebutnya hadisun nafsi. Setelah hadisun nafsi kemudian meningkat menjadi hammun. Apa hammun? Qasdu tarjihil fi'li, dia lebih menginginkan melakukannya. Jadi dorongan untuk melakukannya lebih besar, itu namanya hammun. Meningkat menjadi azmun. Azmun itu quwwatu dalikal qas,
keinginan semakin menguat, itu namanya azm. Nah, di dalam hukum kelima tingkatan ini para ulama menjelaskan bahwa fal hajis la yu'akhadhu bihi ijma'an. Hajis, sesuatu yang datang tiba-tiba ke dalam hati, sebuah keinginan, itu tidak akan menjadi siksaan. Artinya tidak akan dicatat sebagai nilai keburukan. Ini hasil kesepakatan para ulama, li'annahu laisa min fi'lihi innama huwa syai'un turuqu qahran 'alaih. Sebab hajis ini bukan pekerjaan orangnya. Jadi masuk ke dalam kategori ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena kita pun kan kadang-kadang tiba-tiba perasaan ingin makan bakso. Nah, itu adalah hajis. Hajis itu tidak akan menjadi catatan keburukan. Kemudian di sini dijelaskan wa ma ba'dahu minal khatir wa hadisin nafsi, dan juga khatir, hadisun nafsi, itu pun tidak akan menjadi sebuah catatan keburukan. Wa in qadaru ala dab'ihima marfu'ani bil hadisis sahih wa qasalam innallaha tazawaja an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi. Jadi hadisun nafsi dan khatir ini tidak akan dicatat sebagai dosa dan keburukan. Ini sesuai dengan hadis sahih yang Rasul katakan innallaha tajawaza an ummati ma hadasat bihi anfusuha ma lam tatakallam bihi. Sesungguhnya Allah akan memaafkan dosa dari umatku, dosa yang hanya dikatakan oleh hati dan dia tidak mengucapkan keinginan dosa tersebut, kalau maksiatnya, dosanya berbentuk ucapan, atau dia tidak melakukan jika maksiatnya yang dikerjakan. Li'anna hadisaha idartafa'a fama qablahu aula, sebab perkataan hati jika bisa hilang atau dimaafkan, maka sebelum tingkatan yang sebelumnya itu lebih akan dimaafkan lagi. Wa hadhil maratib la ajra fiha fil hasanati aidan li adamil qasdi, dan begitupun jika hadisun nafsi ini terjadi dalam sebuah kebaikan, itu pun tidak akan dicatat sebagai kebaikan. Baik para sahabat, nah kemudian wa amal hammu, bagaimana dengan ham? Faqad bayyanal hadis as-sahih annahu bil hasanati yuktab hasanatan wa bisayyiati la yuktab sayyiatan. Jika ham itu pada kebaikan, keinginan pada kebaikan itu, keinginan tersebut pada kebaikan, maka akan dicatat satu kebaikan. Tapi jika hamnya pada keburukan, itu tidak akan dicatat sebagai keburukan. Dan kemudian jika ham itu dalam kebaikan, dia akan dicatat sebagai satu kebaikan. Jika dalam keburukan, maka dia akan dicatat sebagai keburukan. Nah, bahkan di dalam kitab Jam'ul Jawami itu dijelaskan anna adamal mu'akhadah bihadisin nafsi wal ham laisa mutlaqan. Jadi tidak adanya siksaan yang diakibatkan dari perkataan hati dan hamun tadi itu laisa mutlaqan, tidaklah mutlak. Bal yustaratu bal bisyarti adami takallum wal amal, disyaratkan dia tidak berbicara atau membicarakan ham tersebut dan tidak mengerjakan perbuatan buruk tersebut. Sehingga hatta idza amila yu'akhadhu bi syai'aini, jika dia melakukan dan keinginan keburukan tersebut, maka dia akan diberikan dua catatan. Satu akibat hamnya, yang kedua akibat dari melakukan ham tersebut. Wala yakunu hammuhu maghfuran, dan ham itu tidak akan dimaafkan. Wala hadisu nafsihi illa idza lam yu'aqibhu kama huwa dhahirul hadis. Jadi
HAM itu akan dimaafkan jika dia tidak melakukannya. Tapi HAM itu jika dilakukan, maka dia akan dicatat sebagai sebuah keburukan. Nah, para sahabat sekalian, dalam hal ini memang banyak perbedaan pendapat di antara para ulama, yang insya Allah saya akan jelaskan pada sesi yang terpisah karena ini begitu panjang. Tapi pada kesimpulan dalam hadis ini bahwa Rasul mengatakan, menyampaikan sebahagian perkataan atau dauh Allah Ta'ala, bahwa jika seseorang bermaksud melakukan satu kebaikan tapi dia tidak melakukannya, Allah akan mencatat satu kebaikan, dan jika dia melakukannya, Allah akan mencatat 10 kali lipat kebaikan. Bahkan di dalam puasa itu bisa saja lebih daripada 10 lipat kebaikan. Kemudian jika seseorang bermaksud melakukan satu keburukan, tidak melakukannya, maka Allah akan mencatatkan satu kebaikannya. Jika dia melakukannya, maka Allah akan mencatatkan satu keburukan. Terlepas dari teks hadis ini menjelaskan seperti itu, para ulama kemudian beristihad di dalam hal masalah HAM tersebut, bahwa hamun itu akan termasuk kepada satu keinginan yang akan menyebabkan sebuah catatan dosa meskipun orang tidak melakukan perbuatan dosa tersebut. Maka hindarilah keinginan yang kuat di dalam hati dari kemaksiatan, sebab jika kita membiasakan menyimpan keinginan untuk melakukan satu keburukan, kita takut termasuk kepada orang yang dikategorikan israrud dunub, melanggengkan dosa. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan daripada hadis-hadis Rasulullah SAW bermanfaat dan menjadi pengetahuan bagi kita sekalian, sehingga kita bisa memperbaiki pribadi kita, hati kita, agar supaya menjadi manusia yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarnya adalah sebuah taufik hidayah, dan salahnya kebodohan daripada saya pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kelebihannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Khudma sofa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.